sedikit bocorannya seperti apa nih Pak? Ya memang sebagai bentuk dari komitmen Mazda bahwa kita akan terus berkembang di Indonesia. Jadi kita tahu bahwa jualan mobil tentu penting sekali gitu kan. Saya selalu punya istilah namanya marketing on the street. Marketing on the street adalah bagaimana supaya mobil kita banyak di jalan. Jadi terlihat laku lah gitu ya. Tapi juga eksistensi Mazda di Indonesia juga sangat penting. Seperti tahun 2023 kemarin kita punya HQ. Jadi Mazda HQ sendiri, our own headquarter, Mazda headquarter di Indonesia. Terus soon enough dalam bulan-bulan ini kita meresmikan training center. Kenapa training center penting? Karena saya sangat membutuhkan wiraniaga atau tim sales yang bisa mengkomunikasikan dan meyakinkan dan mencari customer yang setuju sesuai dengan value Mazda. Makanya training center ini untuk mendidik tenaga-tenaga wiraniaga dan juga tenaga after sales atau customer service supaya bisa menjaga, merawat mobil customer. Makanya training center. Yang ketiga tentunya adalah yang lebih long term investment adalah perakitan, gitu kan. Nah, perakitan ini berbeda dengan perakitan yang mungkin sebagian besar. Perakitan kita bukannya yang skalanya super masif, gitu kan ya, karena kita adalah pemain premium. Tapi perakitan kita yang cukup sangat-sangat layak malah. Maka saya bisa bilang perakitan kita ini malah premium juga sebenarnya. Ya, premium juga. Jadi bukan hanya sekedar menjahit, tapi kita semua peralatannya, equipment-nya, tools-nya, testing facility-nya, everything done by us and in accordance to Mazda Hiroshima standard. Gitu. Supaya memastikan mobil-mobil yang keluar dari fasilitas itu ada mobil-mobil yang sama 100% dari yang keluar dari Hiroshima factory. Itu yang kita pastikan. Makanya kita butuh waktu, kita bangun sedemikian rupa supaya bisa menghasilkan atau memproduksi mobil-mobil atau rakitan-rakitan yang sama kualitasnya dengan Hiroshima. Saya pernah ini kelakar aja sih, kelakar gini. Kenapa sih sampai sebegininya gitu kan ya? Atau misalnya, udahlah ini cat mobilnya di Indonesia. Dia mau pastiin bahwa mobil yang dirakit di sini atau mobil yang dicat di sini ini nggak gampang loh. Ini menggunakan air dari sungai di Hiroshima. Ya, itu kelakar doang sih basically gitu kan. Tapi di balik itu dia mau mengatakan, orang-orang Hiroshima mengatakan pada saya bahwa dia mau pastiin bahwa apa yang keluar dari Hiroshima sama keluar dari Indonesia adalah sama gitu. Dan rencananya dalam semester 1 ini fasilitas perakitan kami selesai, dan tentunya ini adalah salah satu bentuk komitmen dan persembahan dari Mazda Indonesia untuk Indonesia, basically. Gitu. Oke. Saya cukup tertarik dengan pernyataan Pak Ricky tadi yang di kalimat terakhir, dari Indonesia untuk Indonesia. Saya ingin tahu sebenarnya kalau dari Mazda, ini kan bisa dikatakan bahwa fasilitas perakitan adalah fasilitas yang memiliki investasi yang sangat besar. Yang saya dengar 400 miliar rupiah, ada, betul ya, sekitar segitu begitu. Di Jawa Barat belum bisa dibocorkan ya Pak ya, lokasi persisnya, ditunggu informasinya. Tapi pertanyaan saya adalah begini Pak, masing-masing produsen mobil ini kan punya motivasi atau punya objektif tersendiri untuk membuat pabrik di Indonesia. Ada yang mengejar TKDN, ada yang mengejar subsidi dan lain sebagainya. Atau mungkin memang mengincar target pasar yang memang pingin punya mobil produksi Indonesia. Kalau dari Mazda sendiri akhirnya memutuskan untuk membuka pabrik perakitan completely knockdown berarti ya Pak ya, sudah bukan CBU lagi begitu ya. Kira-kira apa objektif atau tujuan utama yang ingin dicapai dari dibangunnya fasilitas ini Pak? Ya tentunya ya, bang tadi karena kita udah ada di Indonesia cukup lama ya kan, dan kita mau membuktikan bahwa kita ya akan loyal dan kita akan sangat suportif terhadap Indonesia. Maka kita merakit, akhirnya kita memutuskan untuk membuat fasilitas perakitan itu by Mazda Indonesia, gitu. Maka sebenarnya tadi ini kalau kita bilang Mazda adalah produk premium, saya bisa sampaikan bahwa ini juga pusat perakitan yang premium, bahasanya seperti gitu, supaya memastikan apa yang keluar dari situ adalah premium, gitu kan. Kira-kira gitu. Dan tentunya kalau bicara mengenai
TKDN, oh ya pasti kita pasti selalu mau mencari peluang untuk bagaimana kita bisa meningkatkan TKDN dari produk-produk yang akan lahir di situ gitu loh kan. Dan tapi first thing first dari kita adalah memastikan the quality first, sambil terus kita cari peluang untuk TKDN-nya, dan terus akhirnya menambah model-model yang akan diproduksi akan dirakit di Indonesia. Itu sih sebenarnya kita punya cita-cita, tujuannya seperti itu. Dari dibangunnya fasilitas perakitan di Jawa Barat. Jadi bukan hanya serta-merta hanya demi insentif gitu. Yeah. Tidak dipungkiri, namanya saya juga pelaku bisnis gitu kan. Tapi prinsip kita adalah bagaimana Mazda yang udah di Indonesia untuk Indonesia. Oke. Kalau kita bicara berkaitan dari portofolio produk ini kan adalah sebuah movement atau keputusan yang juga sangat besar bagi Mazda Indonesia terutama untuk membuka fasilitas perakitan. Tapi di sisi lain kalau secara overview atau secara planning strategik, segmen mana sih Pak yang dilihat oleh Mazda akan menjadi growth engine mungkin di tahun 2026, 2027 di tengah sejumlah tantangan yang ada. Mungkin misalnya salah satu yang cukup menantang adalah berkaitan dengan kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang hampir semua komponen lah, tidak hanya otomotif saja, tapi nampaknya di otomotif juga cukup banyak gejolaknya begitu kan Pak. Mungkin secara tidak langsung juga terasa, tapi apakah memang ada satu segmen yang masih dilihat sebagai growth engine di Mazda dan mungkin boleh bocorannya sedikit buat pemirsa CNBC Indonesia Pak? Oke, jadi secara global direction, memang Mazda Corporation itu arahannya adalah SUV, basically SUV. Dan tentu Mazda Indonesia sebagai bagian, kita adalah atau New Class Motor Indonesia adalah distributor yang ditunjuk ya untuk Indonesia. Kita pun juga sama, yaitu adalah mengikuti global direction adalah SUV. Dan khususnya untuk di Indonesia, melihat dari masyarakatnya, mendalam marketnya, yang akan menarik adalah compact SUV. Compact SUV, basically. Kita akan dimulai dan kita akan konsentrasi di compact SUV. Tapi Mazda, karena Mazda adalah premium brand, tentunya kita punya varian-varian yang juga mulai dari compact, middle, sampai yang lux, yang premium juga ada. Dengan price range yang juga mulai dari 400-an sampai ke 1M juga ada.